Abu Nawas melunasi hutang Baginda Raja. Ini adalah kisah Abu Nawas ketika dia mengembara ke sebuah kerajaan yang negerinya kaya raya. Sumber daya alam berlimpah, alamnya begitu indah tapi sayang rakyatnya masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Saat ini Baginda Raja sedang pusing tujuh keliling dikarenakan hutang kerajaan yang kian hari kian menggunung. Negeri tetangga selalu menawarkan uang kepada raja untuk dipakai membangun negeri. Awalnya Baginda Raja sangat senang hatinya, bisa membangun jalan sampai ke pelosok negeri. Namun tanpa disadarinya pinjaman sudah tak terkendali sementara pembangunan jalan baru separuh saja. Mendengar Abu Nawas datang berkunjung, Baginda Raja segera memanggilnya untuk meminta nasihat. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, sangat senang hatiku engkau mau datang ke kerajaanku ini. Abu Nawas, terima kasih Baginda, hamba juga senang Baginda. Betapa tidak, hamba yang hanya seorang pengembara bisa hadir diajak untuk makan siang di istanamu yang megah ini. Baginda Raja, makanlah sepuasmu Abu Nawas, jangan malu-malu. Abu Nawas, kalau boleh tahu ada apa gerangan Baginda Raja memanggil saya ke istana? Baginda Raja, habiskanlah dulu makananmu, baru nanti saya bercerita. Abu Nawas segera menyelesaikan makanannya agar Baginda Raja menceritakan maksud undangan ini. Baginda Raja, tidak enakkah makananku ini Abu Nawas? Begitu tergesa-gesanya kan makan. Abu Nawas, tidak Baginda, makanan ini sangat enak. Aku sebagai seorang pengembara tidak boleh makan banyak-banyak sebab perjalananku masih jauh. Baginda Raja, baiklah kalau begitu, mari kita jalan-jalan ke halaman belakang sambil kuceritakan maksud dirimu kupanggil ke istana. Abu Nawas dengan hati yang berdebar-debar mengikuti Baginda Raja dari sebelah kanan beliau. Baginda Raja, begini Abu Nawas, aku saat ini sangat pusing tujuh keliling. Aku berusaha keras sekuat tenaga agar hidup rakyatku sejahtera. Namun yang terjadi malah sebaliknya, negeriku terlilit hutang. Apa yang harus kulakukan Abu Nawas? Abu Nawas, kenapa bisa terlilit hutang Baginda Raja? Bukankah negeri ini sangat kaya raya? Baginda Raja, itulah Abu Nawas, memang negeri ini sangat kaya namun rakyatku tak mampu mengelolanya. Maka sumber daya alam seperti tambang emas dan minyak bumi dibantu oleh negeri tetangga untuk mengelolanya. Semuanya berjalan dengan baik, tidak ada yang salah. Abu Nawas, lalu kenapa bisa berhutang jika tidak ada yang salah? Baginda Raja, banyak negeri tetangga menawarkan pinjaman. Mereka bilang, jika seluruh rakyat ingin menikmati kekayaan negeri ini, maka aku harus membangun jalan raya sampai ke pelosok negeri. Jadilah aku bangun jalan sampai ke negeri terluar sekalipun. Tapi apa yang terjadi? Negeriku ini sangat luas, sehingga butuh biaya yang sangat besar untuk membangun jalan. Kini sebelum pembangunan itu tuntas, hutangku telah menggunung. Memang negeri tetangga tidak mempermasalahkan hutang tersebut, cuma aku sangat resah jika kulanjutkan pembangunan ini bisa jadi negeri ini tidak mampu lagi membayar hutang. Alhasil bisa tergadai semuanya. Abu Nawas terdiam beberapa saat memikirkan cara yang jitu. Tak lama Abu Nawas membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja. 2 hari sejak Abu Nawas ke istana, maka diundanglah raja negeri tetangga yang telah meminjamkan uang ke kerajaan Baginda Raja ini. Ada 4 orang raja yang diundang, yakni Raja Negeri Utara, Barat, Timur dan Selatan. Mereka diundang untuk mengikuti sayembara. Baginda Raja, begini teman-temanku negeri Utara, Barat, Timur dan Selatan. Maksud dan tujuan saya mengundang rekan sekalian adalah untuk mengadakan sayembara. Sayembara apa? Serentak keempat raja negeri tetangga itu bertanya. Baginda Raja,
sayembara untuk mendapatkan kekayaan alam negeriku ini. Jika teman-teman sekalian bisa menjawab pertanyaan dari Abu Nawas yang kebetulan berkunjung ke negeriku ini, maka teman-teman berhak mendapatkan salah satu sumber daya alam yang dikehendaki. Tetapi jika tidak bisa menjawab, maka hutangku kepada negerimu lunas. Bagaimana? Setujukah teman-teman? Sesaat para hadirin terdiam. Mereka berpikir keras untung dan ruginya sayembara ini. Raja Negeri Utara, aku sih tidak keberatan. Raja Negeri Barat, setuju. Raja Negeri Timur, boleh. Raja Negeri Selatan, ayo Abu Nawas, keluarkan pertanyaanmu biar seluruh kekayaan alam negeri ini bisa berpindah ke kerajaanku. Dengan tidak membuang-buang waktu, naiklah Abu Nawas ke podium untuk memberikan pertanyaan sayembara. Abu Nawas, pertanyaannya mudah saja, yakni mana yang lebih dulu telur atau ayam? Alasannya harus masuk akal. Raja Negeri Utara, telur lebih dulu. Baginda Raja, alasannya apa? Raja Negeri Utara, tidak mungkin ayam lebih dulu karena ayam berasal dari telur. Baginda Raja, kalau begitu siapa yang mengerami telur? Raja Negeri Utara terdiam dengan wajah pucat, terbayang hutang Baginda Raja lunas dengan sendirinya. Raja Negeri Barat, ayam lebih dulu. Baginda Raja, berikan alasan juga temanku. Raja Negeri Barat, ayam betina dibuahi oleh ayam jantan sehingga dia bisa bertelur. Makanya ayam tercipta lebih dulu. Baginda Raja, dari mana asalnya ayam? Raja Negeri Barat, dari telur. Baginda Raja, nah, berarti bukan ayam yang lebih dulu. Leher Raja Negeri Barat mendadak menjadi tersekat. Raja Negeri Timur, ayam dan telur sebenarnya tercipta bersamaan. Baginda Raja, kenapa begitu? Raja Negeri Timur, tidak mungkin ada ayam kalau tidak ada telur yang menetas. Tidak mungkin juga ada telur kalau tidak ada ayam. Abu Nawas, bukankah ayam betina bertelur harus dibuahi oleh ayam jantan? Mendadak Raja Negeri Timur menangis terseduh-seduh. Raja Negeri Selatan, ayam jantan lebih dulu karena tanpa dibuahi oleh ayam jantan tidak mungkin ayam betina bisa bertelur. Baginda Raja, lalu ayam jantan dari mana datangnya? Sama dengan teman-temannya yang lain, Raja Negeri Selatan tidak bisa menjawab pertanyaan Baginda Raja. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, sebenarnya mana yang lebih dulu? Abu Nawas, lebih dulu telur daripada ayam. Baginda Raja, kenapa telur lebih dulu? Abu Nawas, ayam bisa mengenali telur, sebaliknya telur tidak bisa mengenali ayam. Sesaat seisi ruangan terdiam memikirkan jawaban Abu Nawas. Alangkah senangnya hati Baginda Raja, karena hutang kerajaan yang telah menggunung mendadak menjadi lunas seketika. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pisang goreng. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar dan membeli beberapa buah pisang goreng. Ketika pulang ke rumah, ia sangat ingin segera menikmati pisang goreng tersebut. Namun, ketika hendak memakannya, Abu Nawas menyadari bahwa pisang itu terlalu panas. Sebagai orang yang cerdik, Abu Nawas tidak ingin menunggu pisangnya dingin karena ia sangat lapar. Lalu, Abu Nawas punya ide brilian. Ia menggantungkan pisang-pisang tersebut di depan pintu rumahnya dengan seutas tali. Ketika ada orang lewat dan bertanya mengapa pisang-pisang itu digantungkan di depan pintu, Abu Nawas menjawab dengan serius, "Aku sedang menunggu angin untuk memakannya." Tentu saja, orang yang mendengar jawaban tersebut terkejut dan bingung. Mereka tidak mengerti maksud Abu Nawas. Namun, Abu Nawas tidak peduli. Ia merasa sangat pintar dengan cara tersebut, karena dengan begitu ia bisa menikmati pisang gorengnya tanpa perlu menunggu pisangnya dingin.
Cerita ini menjadi salah satu contoh kisah lucu Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikan dan humorannya. Setelah menjawab dengan serius bahwa ia sedang menunggu angin untuk memakannya, orang yang mendengar jawaban Abu Nawas tersebut semakin bingung. Mereka tidak bisa menahan tawa melihat tingkah konyol Abu Nawas. Beberapa saat kemudian, seseorang yang lebih cerdas datang dan melihat pisang-pisang yang digantungkan di depan pintu Abu Nawas. Dengan penuh rasa ingin tahu, orang tersebut bertanya kepada Abu Nawas, "Maaf, tapi apa maksudmu menggantungkan pisang-pisang ini di depan pintu?" Abu Nawas yang segera menyadari bahwa orang tersebut lebih cerdas daripada yang sebelumnya, menjawab dengan jujur, "Sebenarnya, saya hanya bercanda. Saya tidak bisa menunggu pisang-pisang ini dingin, jadi saya mencoba trik ini agar pisang-pisang ini cepat dingin." Orang tersebut pun tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Abu Nawas. Mereka semua merasa terhibur oleh tingkah laku kocak Abu Nawas. Kisah ini kemudian menjadi salah satu cerita legendaris yang dikenang oleh banyak orang, memperlihatkan kecerdikan dan kejenakaan Abu Nawas dalam mengatasi situasi sehari-hari. Setelah orang yang lebih cerdas itu tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka semua merasa terhibur dan terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas dalam mencari solusi yang kreatif. Namun, cerita belum berakhir di situ. Beberapa waktu kemudian, Abu Nawas terus-menerus menerima kunjungan dari tetangga dan teman-temannya yang datang untuk menikmati pisang goreng. Mereka semua ingin melihat trik unik yang dilakukan Abu Nawas untuk mendinginkan pisang. Abu Nawas dengan senang hati memperlihatkan triknya yang konyol tersebut kepada setiap pengunjung yang datang. Namun, seiring berjalannya waktu, angin semakin bertiup kencang dan beberapa pisang mulai terjatuh dari tali pengikatnya. Abu Nawas yang cerdik segera menyadari hal ini. Dengan cepat, ia menutup pintu rumahnya untuk mencegah pisang-pisang yang tersisa terjatuh. Tetapi sayangnya, beberapa pisang telah terjatuh dan hancur. Orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut tertawa terbahak-bahak melihat kekonyolan Abu Nawas. Meskipun triknya tidak berakhir dengan sempurna, tetapi kecerdasan dan humor Abu Nawas telah menghibur mereka semua. Dari situlah, kisah Abu Nawas dan pisang goreng menjadi semakin terkenal dan dikenang oleh banyak orang sebagai salah satu cerita yang menghibur dari dunia Timur Tengah. Kisah Abu Nawas dan pisang goreng mengandung beberapa makna yang dapat dipetik. 1. Asteris kecerdikan dan kreativitas. Asteris Abu Nawas menunjukkan kecerdikan dan kreativitas dalam menemukan solusi untuk masalahnya. Meskipun cara yang ia pilih terkesan konyol, namun hal tersebut menunjukkan bahwa terkadang solusi yang dianggap kreatif dan unik dapat muncul dari situasi yang tidak terduga. 2. Asteris kehidupan sehari-hari. Asteris cerita ini menggambarkan situasi sehari-hari yang mungkin dihadapi oleh setiap orang. Abu Nawas mencoba mengatasi masalah yang umum, yaitu menunggu makanan yang terlalu panas untuk dimakan, dengan cara yang tidak biasa. 3. Asteris humor dalam kehidupan. Asteris kisah ini mengajarkan bahwa humor adalah kunci untuk menghadapi kesulitan atau kejadian yang tidak terduga dalam kehidupan. Abu Nawas menggunakan humor untuk menghibur dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya, bahkan dalam situasi yang tampak sederhana sekalipun. 4. Asteris kejujuran dan keterbukaan. Asteris meskipun awalnya Abu Nawas mencoba untuk menyembunyikan niat aslinya dengan menjawab secara serius, ia akhirnya mengakui kebenaran kepada orang yang lebih cerdas. Hal ini menunjukkan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam berkomunikasi. Dengan demikian, kisah Abu Nawas dan pisang goreng mengajarkan kita untuk menghadapi kehidupan dengan kecerdasan, kreativitas, humor, kejujuran, dan keterbukaan.